Tetapi sekarang berbeda sekali. Gen Z memiliki begitu banyak sumber informasi. Mereka bisa belajar dari YouTube, mereka bisa belajar dari TikTok. Ya, bahkan dikatakan bahwa para Gen Z ini dan juga barangkali Gen Alpha mencari informasinya bukan lagi di dalam website, tetapi lebih kepada sosial media seperti TikTok misalkan. Nah, ini sebetulnya sedikit miris begitu ya. Di dalam informasi yang begitu besar sekali, yang begitu terbuka, banyak sekali informasi ada di dalam internet, tetapi mereka mencari dari sesuatu yang paling gampang. Dan mereka 100% mempercayai itu. Nah, kalau ada konten-konten yang baik, yang bagus, yang berdasarkan daripada pengetahuan yang baik, sebetulnya no problem, ya kan? Tetapi berapa banyak itu terjadi dan ada di dalam sosial media kita. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, seharusnya mereka belajar mencari informasi sendiri. Dan sekolah seharusnya memfasilitasi supaya mereka terbiasa mencari informasi itu di dunia maya yang terbukti banyak. Kita nggak tahu banyak, saudara, tetapi kita bisa cari hampir semua informasi ada sekarang di dalam sosial media dan di dalam web dan dunia maya. Banyak sekali. Jadi pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus kepada apa yang siswa tahu. Nah, sekali lagi, kalau fokusnya ke sana, saya katakan bahwa pendidikan kita mundur 20 tahun ke belakang. Kenapa? Karena sekarang zamannya informasi begitu terbuka sekali. Jadi anak seharusnya bukan cuma tahu, tetapi yang lebih penting sebetulnya saya mencermati juga pendidikan di beberapa negara. Ya, seperti misalkan di Jerman mereka punya Ausbildung yang barangkali pendidikannya mirip dengan SMK begitu ya. Tetapi mereka ilmunya itu langsung sekali bisa dipraktikkan. Dan bahkan setelah lulus begitu ya, mereka bisa langsung bekerja begitu ya. Mereka sambil bekerja sambil belajar. Nah, ini merupakan sistem pendidikan yang bukan hanya sekedar tahu, tetapi bisa melakukan. Nah, ini menjadi penting sekali untuk para sekolah, para petinggi-petinggi di sekolah untuk lebih memperhatikan akan sistem pendidikan yang ada. Nah, sistem pendidikan tadi saya katakan juga bukan hanya dari institusi pendidikan saja, yaitu sekolah, tetapi juga bisa berbicara tentang peran orang tua, pendidikan di dalam rumah. Banyak orang tua memasrahkan pendidikan anaknya ke sekolah, dan mereka tidak mau tahu selebih daripada itu. Saudara, keliru. Kenapa? Karena pendidikan dimulai dari rumah. Dan lebih banyak harusnya waktu yang ada di dalam rumah untuk dididik oleh orang tua dibanding ketika mereka belajar di sekolah. Sehingga kalau orang tua lepas tangan begitu saja di dalam pendidikan anak-anak, maka ini merupakan satu masalah. Dan kita melihat sekarang sebetulnya fenomena ini sudah terjadi lama. Kenapa saya katakan sudah terjadi lama? Karena kedua orang tua bekerja. Tidak ada lagi waktu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Saya tidak mengatakan barangkali belajar matematika atau fisika atau kimia atau ilmu-ilmu yang barangkali sulit dicerna oleh anak, bahasa Inggris dan yang lain-lain. Saya tidak bicara cuma itu. Tetapi bagaimana orang tua memotivasi